Di ambang kehancuran, Chu dikepung bala tentara Wei. Segenap asa kebangkitan negeri ini, kusematkan di pundakmu, Sang Jenderal. Yang mulia, sebagai garda pedang negara Chu, sudah seharusnya aku mengemban tugas penting ini dengan segenap jiwa raga. Ini adalah daftar prajurit elit yang dipelihara di istana. Jenderal dapat memilih salah satu dari mereka secara pribadi yang bisa langsung mengambil kepala Raja Wei. Pembunuh bayaran terhebat. Cepat, cepatlah. Sampah. Menunggu dengan sabar, memanfaatkan orang lain untuk membunuh. Mundur. Hao Zui telah menghilang selama 8 bulan. Mungkin takut ditangkap oleh kita dan membawanya kembali ke negara Chu. Aku bermimpi tentang tentara penjaga kota yang mati. Dia bilang dia menangkap Hao Zui. Pelanggan, ini anggur pesanan Anda. Hao Zui, Jenderal Garda Pedang Negara Chu, mahir dalam panahan dan ilmu pedang, tingkat kerahasiaan. Bertanggung jawab atas penangkapan He Liang dan Toshen. Yue. Yuk. Ikan di pasar hari ini sangat segar, jadi saya beli 2 ekor. Perlu bantuan? Gak usah, aku aja yang kerjain. Bentar lagi selesai, kamu istirahat aja.
Alangkah baiknya jika setiap hari seperti ini. Itu akan sangat bagus. Kalau gitu aku istirahat dulu ya. Yang penting hari ini kita happy. Urusan nanti, pikir nanti aja. Di masa depan, setiap hari kita akan seperti ini. Berbalik. Ahai, Coba aku lihat punggungmu. Cantik. Ini baru pahlawanku. tepat sekali. Terima kasih atas perhatian Anda. Sudah larut, mari kita lakukan besok saja. Hanya bagian lengan ini. Harus diubah sedikit lagi. Apakah kamu masih ingat hari hujan saat kita berdua bertemu? Pasti ingat Don. Kalau waktu itu gak ada kamu, udah mati aku dibegoin sama perampok. Jangan. Tolong. Berhenti. Beraninya kau mengganggu wanita di siang bolong? Bocah tengik. Bagaimana kalau aku mengganggunya? Pergi. Mana? Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Perasaan bertemu denganmu sangat istimewa, meskipun kamu secara tidak sengaja membantuku. Tapi rasanya sangat akrab, seolah-olah kita sudah saling kenal sejak lama. Ya benar, ini sudah ditakdirkan, seperti pertemuan kita. Jadi, kamu harus berjanji padaku, apapun yang terjadi. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Kalau tidak, aku akan mati. Aku berjanji padamu, kita akan bersama selamanya. Hari ini terima laporan Raja Wing. Sebulan lagi Dalian adakan pertemuan. Utusan Qin akan datang ke Dalian. Bahas kerjasama serang Shou. Utusan Qin akan mewakili Raja Qin. Menyampaikan upacara persahabatan kepada Wei. Pastikan petugas keamanan ibu kota bersiaga. Cegah sisa pasukan Chu membuat ulah. Ada pembunuh. Lindungi jenderang. Kalian ikut denganku. Jenderang. Lokasi pertemuan diubah menjadi gang belakang pasar barat. Berhenti. Bagi menjadi dua kelompok. Pergi. Jenderal Tu. Ya, si Macau. Berhenti, berhenti, jangan lari, berhenti. Si Macau. Minggir. Si Macau. Berhenti.
Menyingkir. Berhenti. 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 Minggir. Cari di sekitar. YA. Kejar. Berhenti. Jangan lari. Kebun. Kejar. Kejar. Cepat kejar. Jangan lari. Berhenti. Penjaga ibu kota Wei ada di sini. Mengapa kamu melarikan diri? Kalian berkhianat. Bagaimana dia tahu aku bertemu dengan kalian? Siapa dia? Dia adalah... Kejar. YA. Sialan. Lepaskan. Korban bernama Sima Chao. Awalnya adalah muridmu. Dikeluarkan karena mencuri perintah kepalamu. Saat ini, kami tidak begitu tahu tentang situasinya. Kapan dia menghubungi Anda? 3 hari yang lalu, saat minum di kedai pada bulan 2. Jadi, pembunuh muncul di tempat kejadian pada saat yang sama. Sima Chao terbunuh, membuktikan bahwa pembunuh tidak datang untuk menguntitnya. Jika tidak, Sima Chao ini akan terbunuh sebelum bertemu dengan kita. Situasi sekarang genting, tak perlu banyak kata. Tamu kaya yang royal ini mau bayar besar beli perintah Yuzi dariku. Namun, kalian harus jamin aku tidak ada ancaman jiwa. Baru aku bisa bilang padanya siapa itu. Bisa. Saya bisa menjanjikan Anda. Aku segera atur kau ke penjara ibu kota untuk berlindung sementara. Kondisinya sedikit lebih buruk di sana, tapi itu benar-benar aman. Saat ini, yang paling penting bagi kita adalah mencari tahu siapa pembelinya. Saudaraku, saya pikir hal yang paling mendesak saat ini adalah pembunuh misterius itu. Bagaimana dia tahu kalian janjian bertemu? Ya. Lihat otakku ini. Mungkin saya terlalu banyak minum akhir-akhir ini. Kurangi minum anggur. Tuan, hai, apa situasinya? Silakan lihat, Tuan. Korban dipanah menembus jantung. Pelaku bertindak kejam, kemampuan memanahnya hebat. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Kami telah melihatnya beberapa kali. Keempat tamu itu mati dengan cara yang sama. Hao Zue muncul lagi. Pergi. Cari kediaman Sima Chao. Ya. Cari.
Lapor Jenderal Hai, di dalam tidak ditemukan apapun. Jenderal, bawahan tidak kompeten. Tempat persembunyian si Macau tidak ditemukan. Petunjuk apapun yang terkait dengan perintah kepalamu. Ini tidak aneh. Mengenai rahasia besar seperti itu, semua pihak pasti akan berhati-hati. Pasti tidak akan meninggalkan petunjuk apapun bagi kita. Bawahan si Macau, apakah Anda sudah memeriksanya? Sudah diperiksa. Si Macau ini terbiasa bertindak sendiri. Bawahannya tidak tahu apa-apa. Hauksui itu sudah lama bersembunyi dan tidak muncul. Kali ini tiba-tiba muncul. Sungguh aneh. Sayang sekali si Macau sudah meninggal. Petunjuk tentang Hauksui juga tidak bisa dilacak. Sekarang hanya bisa mencari petunjuk dari awal. Penyelidikan kuncinya. Teliti hal kecil, nanti jelas. Pertama, selidiki hubungan pembeli dengan si Macau. Apa yang diinginkan Hauksui? Apa yang si Macau mau sampaikan? Tekanan apa yang buat dia cari perlindungan kita? Jenderal, saya punya pertanyaan. Hauksui selalu bertindak dengan hati-hati. Metode pembunuhannya unik. Kali ini keempat tamu penting mati di tangannya. Dia pasti tahu bahwa dia telah terungkap. Mengapa tidak memilih untuk pergi dari Wei? Atau bersembunyi saja? Mengapa harus menyerang si Macau? Negara Chu pasti tahu bahwa Hauksui telah terungkap. Mengapa masih menggunakannya? Meski banyak hal rumit, aku tetap fokus. Yang penting sekarang, segera buru dan bunuh Hauksui. Baik, mengapa Hauksui membunuh si Macau? Mungkinkah dia sudah mendapatkan token Juzi? Lalu mengapa dia membunuh orang di jalan? Diam-diam habisi, lalu rebut perintah Juzi. Bukankah itu lebih baik? Lalu kasus besar apa yang dibicarakan si Macau? Kalian berdua jarang santai. Jarang keluar. Kenapa kalian berdua cemberut? Ayo pergi. Tadi, aku ke toko kain cari bahan, makanya telat. Kalian tunggu lama kan? Tidak, kami juga baru saja tiba. Baguslah. Memang tak pandai bernyanyi dan menari seperti selir lain, tapi punya kebijaksanaan dan keberanian. Saat itu Raja Qi pengecut. Suka sanjungan, tak jalankan tugas. Zhong Wean nekat minta audiensi. Dia paparkan bahaya Qi, peringatkan kalau tak cepat sadar, kota dan negara akan hancur. Raja Qi Zuan sangat tersantun dan menganggapnya sebagai cermin berharganya. Menerima sarannya untuk digunakan sendiri. Lalu perintahkan Zhong Wean bawa pasukan perang, berjuang untuk negara. Akhirnya jadi cerita indah. Siapa yang datang? Laporkan namamu. Omong kosong, rasakan paluku dulu. Apakah menonton wayang kulit begitu membosankan? Dia tidak bosan menonton wayang kulit. Bosan jika menonton sendirian. Lain kali ajak teman. Pasti lebih seru. Ada kalian berdua masih kurang. Oh, benar. Aku harus ke toko kain lagi. Lihat pesananku sudah sampai belum? Kalian lanjut ngobrol. Baik, aku tunggu kau di sini. Pergilah. Pergilah. Kapan kalian akan menikah? Awal bulan depan. Lalu, kapan kau berencana memberitahunya tentang pekerjaanmu? Kau tidak bisa menyembunyikannya selamanya kan? Apa tidak boleh jika aku tidak ingin dia khawatir tentangku? Boleh. Bagaimanapun, kita menjalani hidup yang penuh bahaya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bagaimana menjelaskannya padanya? Pokoknya, aku tidak bisa memberitahunya. Kenapa? Apa kau tidak percaya padanya? Bukan begitu. Menurutku ada beberapa hal. Semakin dekat seseorang, semakin tidak bisa kita beritahu. Aku pergi dulu. Menunggulah kekasihmu di sini. Ayo. Baik.
Kenapa tiba-tiba hujan deras sekali? Bagaimana cara kita pulang? Aku suka hujan. Oh iya, baju musim dinginmu hampir selesai. Kau pasti cantik memakainya. Benarkah? Sini. Kalau begitu aku pikir baik-baik, mas kawin apa yang harus aku siapkan untukmu. Sia sekata, sampai laut kering batu hancur. Tak peduli mas kawin banyak atau sedikit, yang kuingin. Kau selalu cintaiku. Apapun terjadi. Baik, aku janji. Hujan sangat deras. Sepertinya akan hujan sepanjang malam. Mari kita lari kembali. Apa? Lari kembali. Lari, Kam. Ayo. Lakukan sesuai rencana. Ayo, lanjutkan. Berhenti. Kuat. Si Ma Chao semasa hidup pernah kirim uang 20 emas kepada Jin Hai, pengawas gudang senjata. Jin Hai. Dengan ini, ada seseorang yang mungkin bisa memberitahu kita jawabannya. Siapa? Dinas Persenjataan Dalian, Da Gongyan. Cari Jin Hai dulu. Jin Hai dari Departemen Persenjataan Dalian. Justru pejabat inilah. Langsung menuju organ. Perbuatan seorang ahli. Anda bilang token penguasa ini. Sebenarnya benda suci apa? Token penguasa ini adalah pedang pemimpin keluargamu. Konon, token penguasa ini dibuat oleh pembuat pedang terkenal. Dibuat dari besi meter. Ujung pedangnya tajam. Kemanapun diarahkan, tak ada yang bisa menahan. Di dunia ini, ada senjata ajaib seperti itu. Setelah kami mendapatkan manual untuk membuat token penguasa, kami telah meniru token penguasa lain. Jika Jin Hai dan si Ma Chao memiliki transaksi pribadi, maka dia pasti telah menjual barang palsu itu kepada orang dengan motif tersembunyi. Kalau begitu, Departemen Persenjataan memang telah membuat banyak senjata superior. Ngomong-ngomong, jika token penguasa ini bertemu dengan armor kilin 7 warna, akan jadi seperti apa? Segala sesuatu di dunia ini saling menghasilkan dan menahan. Konon, pendahulu keluargamu menganggap non-agresi sebagai keyakinan. Tidak tahan dengan aura pembunuh token penguasa yang terlalu berat, yang melukai kebajikan langit dan bumi. Jadi, besi hitam misterius dari luar angkasa yang tersisa saat menempa token penguasa, ditempa menjadi armor kilin 7 warna. 7 logam langka ditambahkan ke dalam proses penempaan baju besi ini. Setelah dikeluarkan dari tungku, jalinan sutra ulat sutra langit dan benang emas digunakan
untuk menenunnya dengan hati-hati. Memakai baju besi ini di tubuh dapat melindungi hidup Anda. Menurut Anda, di mana token penguasa disimpan setelah dibuat? Senjata penting negara ini bagaimana bisa dengan mudah diperlihatkan kepada orang-orang? Mengapa Anda begitu yakin? Karena jika Anda ingin mengambil token penguasa, Anda harus memiliki Raja kita, Dasikol, negara yang saling. 3 surat perintah tulisan tangan orang. Setelah saya memeriksanya dengan cermat, itu bisa dibawa pergi. Sejujurnya, sampai hari ini adalah pertama kalinya saya melihat surat perintah ini. Maksudmu token penguasa dibawa keluar pagi ini? Ya, sudah dibawa pergi. Aliansi Qian dan Wei pada pertengahan bulan. Raja akan duta besar untuk negara Qian. Tunjukkan senjata ajaib ini. Kenapa dia pergi? Berhenti. Siapa itu? Pergi. Imam. Mengapa mereka mencegat kita? Mungkinkah mereka ingin pengawal ibu kota mengawal kita bersama? Pengawal ibu kota? Apa hubungannya dengan mereka? Tidak tahu. Siapa kamu? Beraninya kamu mencegat kereta perang kami? Minggir. Jenderal, ku dapat laporan rahasia. Perampok incar perintah Juzi. Mohon surat resmi dan perintah tangan dari jenderal. Kamu, seorang perwira kecil, bahkan tahu tentang token Mozi. Aku sedang bertugas militer hari ini. Tak sempat omong, nanti kuhukum kau. Bocorin rahasia perang. Minggir. Musim yang penuh masalah, itu adalah tugasku. Semoga jenderal mengerti. Orang-orang, geledah mereka. Siapapun yang berani menolak, bunuh tanpa ampun. Ya, kurang ajar. Akan kulihat siapa yang berani. Kamu dengan pakaian yang berantakan itu berani keluar bertugas? Kamu dari barak mana? Seorang Jenderal Wei. Mengapa memakai pedang perang, Chu? Siapa sebenarnya kamu? Jenderal tinggi Chu, Wan Kura. Pergi. Dilihat dari luka pedangnya, seharusnya dilakukan oleh pengawal ibu kota Chu. Kita terlambat lagi selangkah. Hao Zhu ingin Sima Chao membantunya menemukan token Mozi. Sima Chao menyuap Jin Hai itu untuk membantunya mencuri. Tetapi mereka menemukan bahwa itu terlalu sulit. Jadi mereka mengubah rencana. Merampoknya di jalan untuk membungkam mereka. Mereka membunuh Sima Chao dan Jin Hai. Jadi sampai sekarang, petunjuk apa yang ada? Berdasarkan analisis situasi pertempuran di tempat kejadian, mereka telah menerima pelatihan ketat, termasuk dalam komando militer Chu lama.
Cihao tanda tanya. Chu sudah menjadi negara bawahan Wei. Sisa-sisa pasukan yang kalah telah lama dilikuidasi. Tetapi kita tidak dapat mengesampingkan organisasi pribadi bahwa mereka merebut token Moyi untuk tujuan tertentu. Jenderal, bawahan ini berani. Bisakah kita menghubungkan token Mozi dan armor kilin 7 warna untuk berspekulasi? Jika demikian, jika mereka melakukannya untuk pertemuan, untuk membunuh Raja Wei, maka tanggung jawab kita akan besar. Token Mozi memang pantas mendapatkan reputasinya. Rencana kita pasti akan berjalan lancar. Pelayan, ya datang. 3 ons daging sapi, 2 mangkuk arak. Baik. Apa kau tidak menemukan sesuatu? Apa kau tidak merasa aneh? Daging sapimu. Ini sudah ketiga kalinya. Sima Qiao dan Jin Hai. Dan perintah Juzi dirampok. Setiap kali selalu selangkah terlambat. Seolah-olah mereka tahu setiap gerakan kita. Jika tidak ada pengkhianat yang membocorkan informasi, tidak akan seperti ini. Kamera, jangan berspekulasi sembarangan. Hari ini kita sama sekali tidak memberitahu kantor pengawas. Jin Hai sama sekali tidak tahu kita akan pergi. Tapi dia terbunuh sebelum kita tiba. Hanya Dagong Yen. Kau dan aku yang tahu. Perintah Juzi dirampok. Serta Sima Qiao dan Jin Hai terbunuh. Hal-hal yang dilaporkan dalam laporan. Mari kita berdua berdiskusi dengan baik. Setiap kali selalu selangkah terlambat, seolah-olah mereka tahu setiap gerakan kita. Jika tidak ada pengkhianat yang membocorkan informasi, tidak akan seperti ini. Kakak. Ada apa? Ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Jenderal Wan, lama tidak bertamu. Kau banyak berubah. Sudah 3 tahun. Apa kabar keluargaku? Baik, Aku sangat merindukan mereka. kau akan segera bertemu mereka. Tapi, kau harus menyelesaikan tugas penting terlebih dahulu. Targetnya? Lilian. Dia sangat mengganggu rencana kita. Siap.
Kenapa kau bersembunyi di sini? Kau membuatku takut. Apa kau baru saja tiba? Tidak, aku sudah di sini sebentar. Bukankah sudah kubilang kau harus memberitahuku sebelum datang? Aku sudah mencuci semua pakaian kotormu. Apa kau sudah makan? Belum. Tunggu aku buat makanan dulu. Baik. Kau ingin makan apa? Makan apa? Kalau begitu aku harus memikirkannya baik-baik. Memakanmu. Berbicara dengan serius. Apa yang saya katakan adalah serius. Kapan kamu akan pindah? Sebentar lagi, aku belum beres-beres. Bagaimana jika aku membantumu beres-beres besok? Baik, Akan baik jika kamu pindah. Aku tidak akan merasa kesepian lagi nanti. kalau begitu, aku akan membantumu memasak. Sudah sepakat. Hari ini tidak makan nasi, hanya makan kamu. Besok, utusan Qin masuk ibu kota Wei terlebih dulu. Siapkan pertemuan aliansi dua negara. Utusan Qin bawa pejabat Qin datang ke Wei. Wakili Raja Qin umumkan gencatan senjata permanen. Kita harus selidiki medan lebih awal. Analisis posisi penjaga dan jebakan. Tuan, kita sudah memasuki Dalian. Tuan, perintah Mozi dirampok. Tidak jelas apa tujuan para perampok. Tetapi bertepatan dengan utusan Qin datang ke Wei untuk menyerahkan surat kepercayaan. Hal ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Mempertimbangkan kekuatan mematikan dari perintah Mozi, Raja tidak punya pilihan, tetapi memutuskan untuk melepas armor kilin 7 warna. Kirim diam-diam ke penginapan. Utusan Qin pakai setiap saat. Kalau begitu, bagaimana keselamatan Raja? Raja memiliki pandangan jauh ke depan, awalnya dengan bahaya satu orang untuk menukar perdamaian dunia. Raja Wei tiba-tiba kirim ini, baju zirah kilir, 7 warna. Apa artinya? Para raja dari berbagai negara, semuanya kaya raya, memerintah dunia, jenderal pemberani seperti awan, penasihat seperti hujan. Meski begitu, ada juga yang bikin mereka gelisah, susah tidur dan makan. Khawatir tentang apa? Semoga Tuhan menunjukkan. Yang dikhawatirkan hanya pembunuhan dari jarak dekat, kemarahan seorang pria, darah terciprat dalam 5 langkah. Sedikit kecerobohan dapat membahayakan nyawa. Jika ada armor kilin 7 warna ini, maka bisa aman dan sehat. Jadi raja-raja dari berbagai negara, semuanya menginginkannya dengan putus asa. Zirah Raja Wei sebagus ini, kenapa malah kasih kita? Raja Wei cukup strategis. Hari ini dia memberi kita armor kilin 7 warna untuk dicoba. Konon buat lindungi diri. Tapi sebenarnya ini kode, pamer kekuatan nyata ke kita. Wei punya strategi serang dan tahan. Bisa gerak maju mundur. Semua kuasa di tangan Raja Wei. Wan Kura, Komandan Distrik Chu, Jenderal Kiri di depan hadapan Kaisar. Ketika menyerang Chu 3 tahun lalu, dia dan beberapa pengikut setia menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, mereka beroperasi dengan ketat. Luar tahu sedikit soal gerak mereka. Jadi, apakah Hao Zui diperintahkan oleh Wan Kun? Benar. Pergi dan selidiki sisa-sisa Jenderal Kiri Distrik Chu di depan hadapan Kaisar. Pasanglah potret Wan Kun dan para penjahat ini di seluruh pasar. Ya. Tentara yang kalah dari Chu sekarang merebut token Mozi. Apa niat mereka? Saya percaya ada 2 kemungkinan. Pertama, diam-diam bunuh utusan Qie, sulut perang Qin Wei. Kedua, liciknya Chu, tampak patuh pada Wei, tapi diam-diam pakai perintah Juding mau bunuh Raja Wei. Karena mereka tahu, hanya token Mozi yang dapat menembus armor kilin 7 warna. Saya percaya keduanya mungkin.
Kedua hal ini sangat berbeda sifatnya. Sedikit kecerobohan akan menjadi masalah besar yang memengaruhi hubungan antara kedua negara. Tokoh paling penting dalam seluruh masalah ini adalah Hou Zhu. Tapi kita tidak punya waktu lagi. Jenderal, kita pasti bisa menemukannya. Waktunya hampir habis. Waktunya hampir habis. Kalian berdua. Jenderal, saya ada satu hal, tak tahu pantas atau tidak. Katakan. Saya percaya Hou Zhu ada di sekitar kita. Masalah ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus segera menemukannya. Menurutmu siapa pengkhianatnya? Siapa lagi yang bisa kecurigai? Masalah ini hanya kamu dan Jenderal Deo Chan yang tahu. Jangan lupa, kaulah yang mengirim laporan rahasia itu. Hanya kita bertiga yang tahu seluruh masalah ini. Berhenti. Aturan keamanan ibu kota. 100 langkah dari penginapan. Dilarang mendekat. Pergi. Hei, kemarilah, saudaraku. Ayo. Ini rahasia. Kita semua adalah orang kita sendiri. Bicaralah di sini. Ayo. Saudaraku, tidak mudah menjadi tentara, kan? Tidak mudah. Tidak mudah. Aku butuh bantuanmu. Seluruh penjaga kotamu penuh dengan ahli. Apakah kau membutuhkanku? Aku tak berani cari orang sendiri. Apa maksudmu? Aku curiga ada pengkhianat. Dengarkan aku. Kapan? Besok. Baik, waktu dan tempat. Aku akan memberitahumu. Jaga diri. Terima kasih. Adik kedua. Adik kedua. Adik kedua. Apakah saudaramu baik-baik saja? Tabib mengatakan dia tidak dalam bahaya. Sima Chao, Jin Hai, He Yangshon. Aku yakin Hou Zhu pasti ada di dekat sini. Pasti ada pengkhianat di antara kita. Semua adalah saudara seperjuangan. Rela mati bareng, tapi sekarang malah resah. Wan Kun, komandan kiri pengawal Kekaisaran Chu, ingin berbicara dengan teman lama, He Liang. Wan Kun. Wan Kun. Wan Kun. Keluar. Teman lama. Peti mati yang disiapkan dengan cermat untukmu. Sangat nyaman. Kau tidak berbaring di sana? Cukup pintar. Anak panah Hou Zhu membuatmu sangat kecewa, bukan? Aku akan meratakan Cho. Membantai Cho. Membunuh semua Algojo Wei satu persatu. Wan Kun, sebenarnya apa yang kau inginkan? Jangan terburu-buru. Orang yang akan mati berikutnya adalah Jenderal Song Jun. Kuharap kau nantinya, dalam waktu 1 batang dupa sebelum mereka mati, temukan mereka. Kau suka makan ikan? Aku akan membeli beberapa ikan dan mengirimkannya ke rumah selingkuhanmu. Apakah kau menerimanya? Jika kau berani mengirimkannya, aku akan menerimanya. Baik, kalau begitu, simpan hidupmu sampai saat itu.
Berhenti, berhenti. HMPH. Jaga depan belakang, tingkatkan kewaspadaan. Siap? Tengah malam begini, siapa yang datang bertamu? Tuan. Tuan. Ada pembunuhan. Cepat kemari. Tuan. Tuan. Cie. Luo. Minggir. Minggir. You are. You are. You are. Apa yang terjadi padamu? Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Pergi, ikut aku. Ingat, jangan kasih tahu siapapun kau di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Dengarkan. Jangan banyak bertanya. Tapi aku tidak ingin tinggal di sini. Dengarkan. Ingat. Jangan pernah pergi ke jalan sendirian. Tunggu aku kembali. Negara Qian dan Wei, meskipun ada sedikit perselisihan terus-menerus. Namun, langit sayang makhluk hidup. Kedua raja juga mengasihani penderitaan rakyat. Bersedia menghentikan perang. Seseorang yang sangat mengetahui insiden perintah Kuizi mencariku. Dia adalah informan Hao Zhu, ingin berdagang dengan kita. Di mana? Gang Pasar Timur. Mengenakan jubah hitam. Ada apa lagi? Hanya itu. Siapa lagi yang akan datang? Jika beruntun, Hao Zhu akan muncul. Jika tidak beruntun, setidaknya pengkhianat itu akan muncul. Jadi kau orang yang kau hubungi adalah aku. Berharap aku adalah pengkhianat itu. Beritahu Hao Zhu, semoga cara ini efektif. Kau juga tahu, tidak ada yang tahu keberadaanku. Jadi, jika Hao Zhu benar-benar muncul, maka akulah pengkhianat itu. Benar. Hao Zhu punya busur kerajaan dan panah andalan. Setiap tembakan pasti tepat sasaran. Sima Qiao dan Jin Hai mati seketika. 2 kali dia tembak. Kau selalu dalam jangkauan tembaknya. Jika aku adalah dia, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku selalu menganggapmu sebagai saudara. Kejar, Luo.
ke Punggang Pasar Timur. Bubarkan, cepat bubar. Benar-benar menghantui, selalu menentangku. Hari ini, giliran aku mengirimmu peti mati. Tidak semudah itu. Cepat pergi, hati-hati. Kejar. Ayo, ayo. Saat dia membunuh 2 kali, kamu berada dalam jangkauan tembaknya. Jika aku jadi dia, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Selidiki latar belakang Yan Yu secara menyeluruh. Siap? Apa yang kamu lakukan di sini? Pertemuan kita hari ini. Mengapa disergap? Aku tahan belakang sampai mati untukmu. Bukti aku tetap setia. Pada Chu tak pernah berubah. Jika kamu membunuh Heliam lebih awal, tidak akan sampai seperti ini. Jika menurutmu aku salah, maka aku akan menanggung semua akibatnya. Aku yang memerintahkanmu untuk membunuhnya. Karena kesalahanmu.
menyebabkan banyak saudara kita mati. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tidak buruk, kamu menyelamatkan hidupku. Lalu, apa yang kamu inginkan? Kamu telah berubah. Tentu saja aku berubah. Dari Hosue menjadi Yanyu. Tidak hanya penampilanmu yang berubah. Hatimu juga telah berubah. Dan ingatanmu semakin berubah. Apakah kamu lupa akan penderitaan negara Chu? Selama 3 tahun ini, untuk menunggu hari ini, kita bersumpah dalam penderitaan. Untuk setia kepada negara Chu. Tetapi kamu demi kepentingan pribadi mengkhianati negara asal. Bunuh diri saja di sini. Aku benar-benar bodoh. Aku pikir aku bisa menjadi Yanyu. Tapi aku tetaplah Hosue. Sekarang aku harus membunuh satu-satunya kekasih di dunia ini. Daripada menderita seperti ini, lebih baik mati saja. Kamu tidak boleh mati, karena kita masih memiliki tugas penting untuk diselesaikan. Nora, bisakah aku membantumu? Apakah kamu dari Daliang? Apa yang terjadi padanya? Tidak. Dia temanku. Aku punya urusan dengannya. Dia pernah tinggal di rumahku. Dia sangat baik padaku, seperti kakak perempuan sendiri. Tapi akhir-akhir ini, dia tidak pernah mengunjungiku. Apakah dia terlalu sibuk dan melupakanku? Pada hari dia pergi, hujan turun. Dia memelukku dan menghiburku dan berkata maaf padaku. Tapi aku tidak mengerti mengapa dia meminta maaf padaku. Dia jelas tidak melakukan apapun yang membuatku menyesal. Bahwa Raja Win akan menerima utusan negara Qin pada jam mau hari ini, tepat waktu di Ola Utama Istana Wei. Ketika utusan negara Qin akan menyerahkan surat kepercayaan kepada Raja Wei, Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam urusan pertahanan. Ya. Berhenti. Kenapa kamu datang? Apakah kamu akan keluar? Coba ku tebak. Jangan-jangan kau mau ke pesta raja yang jamu utusan Kier mau minta segelas. Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Saya telah bekerja dengan Helian begitu lama. Tetapi setiap rencana kami diketahui oleh lawan terlebih dahulu. Perlahan, kami saling mencurigai. Bahkan menjebak satu sama lain. Bukankah kalian saudara yang baik? Jika dia tahu kamu menyentuh wanitanya, apa yang akan dia lakukan padamu? Benar. Tidak buruk.
Tetapi kamu harus menjadi Yan Yu untuk menjadi wanitanya. Jika kamu adalah Hao Zue, kita hanya bisa bertemu dengan senjata. Akhir-akhir ini aku curiga sama rekanku juga mencurigaimu. Jadi, saya menempatkan mata-mata di dekat sini. Tetapi saya benar-benar mendengar beberapa. Saya tidak ingin mendengar. Oh, Kalau begitu, ceritakan padaku. Hao Zue, mantan Komandan Chu di bawah Komando Jenderal Kiriwan Kue. 3 tahun lalu, membantu memasuki negara Wei untuk membunuh raja tetapi gagal. Setelah itu, dia menghilang. Kamu tidak pergi. Kamu menggunakan teknik mengubah wajah untuk sepenuhnya mengubah dirimu menjadi orang lain, menjadi Yan Yu. William sedang dalam perjalanan ke prefektur Huaiqin, mencari bukti perubahan wajahmu. Aku ingin menanyakan satu hal padamu. William sangat mencintaimu. Apakah kamu tidak memiliki perasaan yang tulus padanya? Seseorang. Berhenti, berhenti. Di sana, jangan lari, pergi. Cepat. Cepat. Berhenti. Wan Kue. Keluar. Aku telah menempatkan mata-mata di sekitarmu. Apakah kau bersedia memaafkanku? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Para prajurit, dengarkan perintah. Tempatkan pemanah di kedua sisi atas istana. Tombak panjang berjaga di kedua sisi gerbang istana. Pasukan disergap di kedua sisi tembok kota. Pemanah di istana menghalangi. Sisa prajurit ditempatkan di sini. Orang-orang kita harus dalam jarak 9 kaki dari raja. Kendalikan. Ya. Jenderal, tujuan mereka bukan untuk membunuh raja. Mereka sedang menuju penginapan. Apa maksudmu? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Target mereka adalah utusan Kier. Maksudmu? Rebut perintah Juzi di Yingchen. Konan buat lawan Sirah Kilin. Padahal itu kamuflas. Mereka melakukan ini hanya untuk menutupi. Kenapa mereka incar utusan Kier? Bukannya musuh utama mereka raja kita. Bagaimana aku tahu? Bawahanmu memohon. Segera tarik garda ibu kota. Sebarkan pasukan untuk melindungi penginapan. Tarik garda ibu kota, kau jamin keselamatan raja. Apakah kau gila, jenderal? Jika utusan Qin terbunuh di negara Wei, konsekuensinya tak terbayangkan. Membagi pasukan adalah tabu dalam strategi militer. Utusan Qin tak lebih penting dari raja kita. Jenderal, tidak perlu dikatakan lagi, mundur dengan cepat.
Orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat. Cepat pergi. Garda ibu kota Wei ada di sini. Datang untuk melindungi utusan Kia. Minggir, minggir. Teman lama. Aku khawatir kau sudah terlambat. Lama tidak bertemu. Kenapa? Hanya kau sendiri? Di mana bala bantuanmu? BAN tanda tanya. Di mana garda ibu kotamu? Apakah mereka semua pergi ke Istana Wei? Coba kau pikirkan. Perintah Zhu Ziwei memotong kepala utusan Kia. Coba tebak, apakah seluruh negara Qin tidak akan datang berbondong-bondong? Pada saat itu, Qin yang kejam akan membawa 1 juta tentara langsung ke negara Wei. Aduh, memikirkannya saja sudah sangat menyenangkan. Wan Kuo, kau orang rendahan yang hina. Demi dendam pribadi, kau berani memicu perang antara 2 negara, membuat rakyat menderita. Tidak. Aku tidak hidup untuk dendam pribadi, melainkan untuk memulihkan Dacho. Aku tidak seperti kau dan tuanmu, yang hanya tahu cara menyenangkan Kia, menjadi boneka. Qin tidak mudah dipuaskan. Jika mereka menelan Wei, mereka akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, mereka akan menelan semua negara di bawah langit, termasuk Chu yang kau sebut telah dipulihkan. Semoga apa yang kau katakan ini bisa menjadi kenyataan. Tangkap mereka. Baik. Maju.
kau belum boleh mati. Karena kita masih memiliki tugas penting untuk diselesaikan. Jika perintah penguasa diblokir oleh penjaga ibu kota, tidak bisa membunuh utusan Raja Qin. Kau bunuh saja Raja Wei. Bertahun-tahun bertahan hidup demi kesempatan hari ini. Bahkan jika mayat bergelimpangan di mana-mana, kami tidak akan malu pada negara kami. Permisi, kapan kalian bertemu? 3 tahun lalu. Tolong jelaskan lebih detail, Jenderal. Di Gang Dongshe, dia diganggu. Apakah kau tidak pernah curiga bahwa dia sengaja mendekatimu? Jika aku curiga, aku tidak akan duduk di sini hari ini. Tapi, Jenderal He, kau sangat beruntung. Menurut pengakuan mata-mata Chu yang tertangkap, Wan Kun pernah memerintahkan agar dia mengambil nyawamu. Tapi entah kenapa, dia tidak kunjung melakukannya.
Liang, sekarang aku akan pergi ke istana, bersiap untuk membunuh Raja Wei. Pakaian musim dingin sudah dibuat untukmu. Jaga dirimu baik-baik. Hari-hari bersamamu adalah saat-saat paling bahagia dalam hidupku. Liang, aku pergi. Aku benar-benar tidak rela meninggalkanmu. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau lagi? Apa kau sudah menemukannya? Belum. Akan lebih baik jika kau membawanya bersamamu. Ini untukmu. Apa ini? Ikan Mandarin. Nama yang indah. Terima kasih. Ikan Mandarin. Jika salah satunya mati, yang lain juga akan mati. Akan mati karena kesepian dan kelaparan, kan? Kamu tidak perlu merasa aneh. Aku tahu segalanya tentang dia. Sebenarnya, dia pernah tinggal di sini untuk sementara waktu. Tahukah kamu betapa gilanya dia saat tidur? Setiap pagi, aku selalu menemukannya di bawah tempat tidur. Dia juga tidak tahu cara menggunakan sumpit saat makan. Sering jatuh di pakaiannya. Ini lagu kesukaannya.